Tiga info penting malam ini untuk PNS pensiunan di tahun 2025. Yang pertama, informasi terbaru kenaikan gaji di tahun 2025. Kemudian yang kedua, terkait dengan 5 kebijakan yang resmi dirilis oleh Sri Mulyani beserta beberapa dampak atau manfaat bagi PNS dan pensiunan. Kemudian yang ketiga adalah info penting dari Taspen mulai besok 2 Januari 2025. Tiga info penting ini akan kita sampaikan melalui saluran ini. Masuk ke informasi yang pertama terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan di tahun 2025. Gaji pensiunan baru saja cair, yang mulai cair pada hari ini. Itu artinya akan ada berbagai cerita juga momen baru di sepanjang tahun yang telah masuk ke usia 2025 ini. Salah satu momen bahagia tersebut juga akan segera dirasakan para abdi negara di tanah air. Pasalnya, abdi negara yang meliputi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil, TNI, Polri untuk 2025 tersebut tengah dijanjikan akan menerima kenaikan gaji pada tahun ini. Kalau para pensiunan baru saja menerima gaji di hari ini, sementara untuk PNS, TNI, Polri kemungkinan akan baru menerima gaji pada besok di tanggal 2 karena besok baru masuk hari kerja. Nah, pemerintah tentunya di tahun 2024 telah menaikkan gaji bagi para PNS dan pensiunan yang mana kenaikannya itu mencapai 8% untuk PNS dan 12% untuk pensiunan. Nah, baru-baru ini Sri Mulyani juga memberikan 5 kebijakan yang baru diresmikan oleh Sri Mulyani. Beberapa 5 kebijakan ini akan kita bahas juga di informasi kedua ini. Kemudian ada beberapa manfaat kebijakan ini yang tentunya akan berdampak kepada PNS ataupun pensiunan. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk PNS dan pensiunan, Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja mengungkapkan fakta penting terkait dengan kebijakannya yang diterapkan pada tahun 2025, yaitu mulai hari ini, yang mana PPN tidak naik 2025 menjadi topik hangat yang perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk PNS dan pensiunan. Mengingat PPN berkaitan erat dengan barang dan jasa yang dikonsumsi sehari-hari. Nah, memahami kebijakan PPN yang akan diterapkan, masyarakat dapat merencanakan pengeluaran dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi situasi ekonomi di masa depan. Berikut 5 fakta kebijakan yang terkait dengan PPN 12%. Pertama, barang dan jasa yang selama ini menikmati bebas PPN atau PPN 0% akan tetap bebas PPN sesuai dengan PP 49/2022. Kedua, barang dan jasa yang saat ini dikenakan PPN 11% tidak akan mengalami perubahan dan tetap dikenakan PPN sebesar 11%. Ketiga, PPN sebesar 12% hanya akan dikenakan pada barang mewah yang saat ini sudah dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, seluruh paket stimulus untuk masyarakat dan insentif perpajakan yang diumumkan Menko Perekonomian pada tanggal 16 Desember 2024 akan tetap berlaku di tahun 2025. Kelima, kebijakan PPN tidak naik di 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan, menjaga masyarakat dan perekonomian, serta berpihak pada rakyat. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapat oleh masyarakat terkait dengan kebijakan ini. Yang pertama adalah menjaga daya beli masyarakat. Kemudian mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, memberikan kepastian dan predictability bagi dunia usaha, menjaga stabilitas harga dan inflasi, dan mewujudkan keadilan perpajakan serta mendukung UMKM dan industri padat karya.
Nah, ini adalah 5 kebijakan beserta manfaatnya yang baru saja dirilis oleh Sri Mulyani atau mulai berlaku pada 1 Januari 2025 ini. Kemudian yang informasi ketiga adalah ada informasi penting dari Taspen mulai 2 Januari 2025. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada hari ini itu 1 Januari 2025 adalah cuti bersama atau libur tahun baru, yaitu 1 Januari 2025, sehingga beberapa kantor-kantor atau kebanyakan kantor itu tutup pelayanan. Begitu juga dengan Taspen. Taspen telah mengumumkan bahwa hari ini itu tutup pelayanan, yang mana pelayanan akan mulai dibuka kembali pada 2 Januari 2025. Artinya besok di hari Kamis itu pelayanan sudah mulai buka kembali. Sehingga bagi Bapak Ibu pensiunan yang akan melakukan pengurusan kepada kantor Taspen atau kantor mitra bayar Taspen, silakan berkunjung ke kantor mitra bayar Taspen terdekat atau kantor cabang Taspen atau kantor mitra bayar Taspen. Dan bagi Bapak Ibu yang paham dengan teknologi, apabila ada pengurusan yang bisa dilakukan dengan online, silakan dilakukan secara online, termasuk melakukan mungkin pembaruan data atau autentikasi melalui aplikasi terbaru Taspen, yaitu aplikasi Andal by Taspen. Nah, itu adalah 3 informasi yang telah kita sampaikan. Yang pertama adalah terkait kenaikan gaji di tahun 2025, yang mana kenaikan gaji ini baru di tahun 2024, dan kenaikan gaji di 2024 itu masih berlaku hingga saat ini di tahun 2025, dan hingga malam ini pada pukul 19.03 pemerintah masih belum ada memberikan atau menerbitkan regulasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Kemudian informasi yang kedua yang telah kita sampaikan adalah terkait dengan kebijakan terkait PPN 12% yang telah dirilis oleh Sri Mulyani serta beberapa manfaatnya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan informasi Taspen, yang mana mulai besok kantor Taspen sudah mulai buka kembali, sehingga bagi Bapak Ibu yang akan melakukan pengurusan hal-hal terkait pensiun sudah bisa datang ke kantor Taspen mulai hari Kamis besok pada pukul 8 sudah bisa ke kantor Taspen. Nah, itulah informasi kita pada malam hari ini di saluran YouTube dari Sastra. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di channel ini, silakan klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya terkait dengan pensiunan, kenaikan gaji, serta gaji pensiun PNS dan sebagainya.